Pagi cerah di langit Tanjung Bayang menjadi waktu yang tepat mencari kotoran sapi bagi perantau asal Pulau Jawa ini. Bang Dina, begitulah pria ini disapa. Setelah lama berkeliling di padang rumput hijau, barulah Bang Dina berhasil mendapatkan kotoran sapi yang diharapkan. Nah, setelah saya keliling-keliling mencari kotoran sapi, inilah tai sapi yang masih baru, yang sebentar lagi akan saya ambil dan saya bawa pulang untuk dilukis di rumah. Jadi kotoran sapi ini harus betul-betul masih baru. Kotoran sapi ini adalah bahan baku yang sangat penting bagi kanvas Bang Dina. Karena dia adalah seniman lukis yang menggunakan bahan yang tidak lazim bagi pelukis pada umumnya. Untuk membuat sebuah karya atau lukisan, pelukis ini membutuhkan segepok kotoran sapi yang masih basah. Pemilihan kotoran sapi harus yang baru alias masih basah, agar karya yang dihasilkan juga lebih indah. Setelah mendapatkan kotoran yang dibutuhkan, warga Tanjung Bayang ini bergegas pulang, seolah tak sabar menjamah kanvas yang menanti dilumuri kotoran yang masih basah dan hangat. Ini apa nih? Bahan-bahan yang digunakan seperti biasa, cuma medianya saja yang beda. Bahan-bahan yang digunakan pertama adalah kanvas, terus untuk kotoran tai sapi, sankyo dari berbagai warna yang berbeda, dan autan. Jadi autan ini fungsinya untuk membunuh kumannya. Jadi pempok ini gunanya untuk merekatkan karya lukis ini supaya dia bisa bertahan 10-15 tahun sampai 20 tahun. Kalau ada lukisan di dalamnya yang sudah 10 tahun, dan itu masih kelihatan eksis, masih kelihatan bagus. Jadi kalau autan fungsinya dia untuk membunuh kumannya. Kalau pewarnanya bebas, tidak menggunakan pewarna apa aja bisa. Tapi yang paling ekstrim di antara lukisan ini, kita menggunakan media dari kotoran. Kenapa saya tidak pernah menggunakan tai karbo apa segala macam? Karena tai sapi teksturnya lebih bagus, lebih lembut. Saya menggunakan jari tangan. Jari tangan dalam juga istilah kerennya adalah finger painting. Finger painting artinya melukis dengan jari tangan. Jadi kalau kita buka di internet kemana-mana, belum ada seniman di muka bumi ini yang melukis menggunakan jari tangan. Apalagi medianya menggunakan kotoran sapi. Kayak sangat ekstrim sekali. Ya, mungkin sama dengan pelukis pasir apa segala macam, mereka juga menggunakan jari tangan. Cuma kalau lukisan pasir itu kan nggak bisa diabadikan, nggak bisa dijual. Tapi kalau lukisan ini saya pernah jual sampai 15 juta. Tapi kalau sekecil ini saya bisa jual 1 juta.
Lukisan ini bahan bakunya dari media kotoran sapi, menggunakan lem box, menggunakan pewarna dari Jepang, Sankyo. Jadi kita main di 3 warna. Nah, kenapa saya menggunakan media dari kotoran? Karena jumlah seniman di negara kita ini sudah cukup banyak, mereka rata-rata menggunakan pewarna. Jadi saya mau mencoba menggunakan media dari kotoran sapi ini sebagai seniman yang tak berbeda. Setelah melukis, lukisan dikeringkan selama 1 jam agar tidak berbau dan warna dari kotoran sapi lebih nampak dan hasilnya akan jadi lebih indah. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridhoso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal
yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Di tempat tinggalnya di Jalan Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Bang Dina seringkali membersihkan lukisan dari debu agar tetap awet dan enak dipandang. Pelukis kotoran sapi ini sebenarnya bukan berasal dari kota Makassar, namun sudah berdomisili di Makassar sejak tahun 2007 silam. Di tempat tinggalnya lah pelukis ini mendapatkan inspirasi untuk membuat kotoran sapi menjadi sebuah karya seni berupa lukisan yang lain daripada yang lain. Kalau kita bicara masalah seni, kebetulan saya bukan asli orang Sulsel. Saya lahir besar di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok. Karena bapakku asli Betawi, mama Bandung, juga istri saya Makassar, dan nenek saya asli orang Bali. Jadi saya pertama datang ke Makassar tahun 2007. Dan saya di sini tidak punya saudara, teman, kerabat, apa segala macam. Saya mengontrak di daerah Tanjung Bayang, di Pemandian Tanjung Bayang, di lokasi wisata. Selama beberapa bulan saya mengontrak. Tiba-tiba saya melihat di Tanjung Bayang ini, dulu di perumahan belum begitu banyak, itu masih banyak sekali sapi. Jadi setiap kali saya mau beraktivitas pagi siang pulang, saya selalu terhalang dengan sapi. Dan kotoran sapi sampai di mana-mana. Di situ jadi saya terinspirasi. Mau saya bikin apa ya? Pas pernah pada waktu itu ketika saya mau ke Parepare. Karena pada waktu itu saya samping seniman juga saya memberikan pelatihan ke guru-guru PKSD. Tiba-tiba saya terjatuh dari motor dan bajuku begitu saya lihat ada semacam gambar abstrak. Jadi saya termotivasi. Lalu begitu saya 1 minggu di Makassar, saya mencoba melukis sebuah lukisan yang menggambarkan seorang ibu. Kebetulan mamaku sudah meninggal, jadi saya coba-coba. Jadi inilah, lukisan ini adalah lukisan pertama tahun 2007. 1 minggu saya di kota Makassar dan ini adalah lukisan pertama 2007. Karena sudah 2016, berarti lukisan ini sudah 9 tahun. Ini sampai 50 tahun juga dia tidak bakal hancur, pinggangnya kali yang hancur. Dan kenapa saya melukis menggambarkan seorang ibu dan di samping masjid? Karena mama saya adalah seorang yang taat agama. Dia ibadahnya nggak pernah tertinggal. Itulah. Ini yang kalau sekarang mungkin kita kaitkan dengan lagunya juga Eri Susan, mungkin Eri Susan lagunya belum ada, saya sudah membuat dulu. Kalau ya lukis ini bisa dibilang dengan air mata bunda, ya. Air mata ibu lah. Ya. Jadi saya melukis ini. Dan lukisan ini murni, tidak menggunakan autan, tidak menggunakan lempok. Jadi betul-betul murni sekali. Nah, kalau saya menilai lukisan ini memang masih kasar. Dan kalau misalnya lukisan ini ada yang membeli sampai berapa puluh juta itu tidak akan saya jual. Karena lukisan ini adalah lukisan histori. Pertama kali saya melukis. Itu. Kalau tingkat kesulitan jelas ada. Karena kalau kita bicara seni, Indonesia ini bisa dibilang ada 7.000 seniman. Ada seni rupa, seni tari, seni apa, seni apa. Tapi seniman yang melukis menggunakan kotoran sapi, jangan kita bicara Indonesia. Di luar negeri pun belum ada. Boleh kita buka internet. Jadi ini betul-betul murni. Tingkat kesulitannya tinggi sekali. Tapi setelah saya mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada beberapa lukisan itu yang sudah saya kirim ke Australia apa segala macam, dan itu laku terjual sampai 15 juta. Kalau bicara bau, itu
99% manusia di negara manapun mengatakan bahwa namanya kotoran pasti bau. Tapi saya teliti lebih dalam. Itu yang namanya sapi. Dari zaman dulu dia makannya cuma rumput. Makanya saya berani sekali dia menyodorkan itu, memainkan kotoran itu. Apalagi sekarang sudah saya campur dengan autan, lempok apa segala. Dan teman-temannya pasti ngerti. Keluarga bagaimana tanggapannya waktu pertama kali? Keluarga awalnya jangan support. Dia nggak ada media lain aja selain kotoran ini. Tapi juga saya pikir saya mau mencari lukisan yang betul-betul ekstrim. Ya, alhamdulillah, cara begini hampir semua media lokal, media nasional, bahkan media elektronik sudah berdatangan semua. menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One, saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang 7 kota-kota itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Ide melukis menggunakan kotoran sapi ini berawal pada saat Bang Dina terjatuh ketika
ketika mengendarai motor dan menimpa kotoran sapi sehingga menempel di bajunya. Dalam setiap lukisan atau karya yang dihasilkan oleh Bang Dina terdapat makna tersendiri. Karyanya ini diabadikan di rumahnya yang juga digunakan sekaligus sebagai galeri lukisan. Disinilah tempat tinggal seniman gila, ya, seniman ekstrim yang melukis dengan menggunakan kotoran sapi. Jadi rumah ini saya pakai rumah plus galeri. Dan kita lihat ini gambar yang pertama, gambar sepasang anak singkong. Sepasang anak singkong ini menggambarkan sepasang anak-anak kecil, mereka yang tidak mempunyai bapak dan ibu. Ya bisa dibilang anak-anak yang terlantar lah. Gitu. Dan yang kedua, ritual mandi kembang. Saya menggambarkan tentang keseharian orang-orang Jawa itu, yang mereka patah semangat, istilahnya mereka mengadu nasib ke sana kemari, tapi dia tidak bisa membuahkan hasil. Akhirnya mereka bisa lari ke dunia pesugihan, seperti ke Gunung Kawi, Gunung apa segala macam. Jadi saya buat seperti ritual mandi kembang. Juga ada, atau bisa jadi wanita yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah di usia senja tapi dia belum mendapatkan jodoh. Dan yang dibawa ini lukisan pensil penting. Lukisan pensil penting artinya lukisan jari tangan. Dan dia yang saya gambarkan adalah kucing garong. Tapi ini bagus sekali karena saya buat di atas kulit kambing. Kalau di daerah Jogja, di Bali ini lukisan itu bukan dilukis tapi dia disablon. Tapi kalau saya asli menggunakan gula sama. Oke deh, kita kembali ke atas. Nah, di sini ada gambar ini berdoa di atas pusara. Ini berdoa di atasnya pusara. Jadi ini menggambarkan ini adiknya Bang Dina yang di Jawa, yang betul-betul merasa kehilangan orang tua. Jadi dia selalu mendatangi makam ibunda. Terus di sini ada 5 burung. 5 burung ini menggambarkan kita tidak boleh melupakan 5 waktu. Walaupun kita liar seperti apa, kita narkoba, kita bajingan apa segala pun, tapi kita tidak boleh melupakan yang 5 ini. Oke, kita kembali ini. Ini bisa dipelesetkan. Kalau saya menilai ini adalah jagalah hati. Jadi kita sebagai sesama seniman kita tidak boleh saling menjelekan, saling menjatuhkan apa segala macam. Lukisan ini menggambarkan perdamaian. Dia toleransi beragama. Jadi kita tidak boleh saling menghina, menghujat, menjatuhkan, apalagi bermusuhan. Dan lukisan ini sangat bagus sekali karena saya gambar itu pada waktu kejadian di Poso. Begitu di Poso meletus, saya menggambar ini. Jadi kesannya sangat luar biasa sekali. Dan saya menggambar dan saya melukisnya ini larut malam. Jadi saya betul-betul mengalami kayak semacam kepedihan. Ya, dan nilai historinya tinggi sekali. Ya, kalau saya jual mungkin sekitar harga 12, cuma kita ganti saja bingkainya. Kita lagi-lagi pindah. Ya. Dan lukisan ini, lukisan burung merak ini, abstrak sekali, sangat luar biasa sekali. Ini abstrak, ini kepalanya, dan ini sayap-sayapnya apa segala macam. Dan ini perpaduan antara kotoran sapi dan semen putih. Saya lempar-lempar saja. Lukisan ini menggambarkan tsunami. Lukisan ini saya buat perpaduan antara kotoran sapi, line box, dan Pepsodent. Oh gila, kalau ada lukisan menggunakan Pepsodent, ini rahasia. Dan ini cukup lama juga, mungkin ada 5 tahun.
Dan lukisan ini adalah lukisan yang paling saya sayangi, yang saya cintai, karena lukisan ini menggambarkan istriku yang tersayang. Ya. Dan ini wajahnya mungkin wajah waktu belum menikah, masih pacaran juga. Jadi saya lukis menggunakan media kotoran sapi. Dan sangat sederhana sekali. Harapan saya ke depan cuma satu. Saya sampai sekarang ada juga satu harapannya yang saya ingin. Saya walaupun seandainya saya bisa menjual lukisan sampai harga 1 miliar pun saya masih belum puas. Harapan saya cuma satu. Rendahnya saya ingin bisa memecahkan rekor muri, dan kedepannya lagi saya ingin bisa pecahkan rekor dunia, Guinness Book of the Record-nya. Karena dari zaman Nabi Adam belum ada seniman yang melukis menggunakan media kotoran ini. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Fedriloso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda.